Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berjumpa lagi pada materi bab kelima pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya, materi kemarin kita membahas tentang apa? Iman pada hari. Iman pada hari akhir. Kira-kira antara tanggung jawab, antara kerja keras dengan iman pada hari akhir, apakah itu ada korelasinya? Ada enggak? Ada. Korelasinya adalah kita di dunia bekerja keras tujuannya adalah satu, untuk mendapatkan akhirat, kebahagiaan di akhirat. Jadi korelasi antara materi sekarang dan materi sebelumnya ada, bersambung atau saling melengkapi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan absensi. Andin, Desti, Zatul, Erina, Fawasi, Irda, Hikmah, Ayla, Nabil, Novia, Sabrina. Baik, intinya semua hadir kecuali satu tidak pindah. Kita masuk kepada materi. Baik, kita mulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa, biar kita pembelajaran pada kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Bekerja keras dan tanggung jawab. Ini kata-kata yang sudah sering kita dengar, bahkan setiap waktu kita mendengar. Benar nggak? Kerja keras, apa itu kerja keras? Bekerja keras, bersungguh-sungguh. Tanggung jawab? Baik, biar lebih memahami materi kita, saya beri kesempatan waktu 5 menit untuk membaca literasi dari buku cetak. Silakan, 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Selesai 5 menit. Dari hasil literasi yang kalian baca, ada pertanyaan sebelum kita membahas materi lebih dalam. Ada pertanyaan? Silakan. Motivasi dalam kerja. Pertanyaan sangat baik. Jadi motivasi biar kita kerja keras, biar kita semangat adalah satu tadi pembahasan tentang bab sebelumnya tentang hari akhir. Kita percaya akan adanya Allah dan yang gaib. Kita nggak mengetahui kan Allah, kita nggak melihat Allah. Akhirat gaib enggak? Gaib. Kita nggak mengetahui akhirat karena kita belum merasakannya, belum menjumpai akhirat. Biar kita kerja keras, satu, keinginan kita apa?
cita-cita kita apa? Punya cita-cita? Ya. Yang dipikirkan adalah cita-citanya. Oh, saya besok mau jadi dokter. Ya kerja keras kita adalah belajar biar bisa menjadi dokter nantinya. Kemudian motivasi lagi. Motivasi saya adalah akhirat. Saya ingin masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Hampir semua mau kan? Mau. Kalau motivasinya adalah ingin masuk surga, ingin ridhonya Allah, semua pekerjaan harus kita niati karena Allah. Mau belajar, tapi berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bacaan Bismillah dulu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan apapun, kita mulai dengan doa, niat. Motivasinya itu, jadi kita harus patok apa yang ada di pikiran kita, cita-citanya dulu apa. Ketika cita-cita udah ada, cita-cita udah bisa terlihat di depan mata, pasti semangat. Yang lain, ya. Cara membiasakan diri, satu harus disiplin. Kita akan bisa bekerja keras kalau kita disiplin. Kita belajar. Belajar, apakah belajar saya hanya hari ini saja? Apakah hanya jam ini saja? Dalam kitab yang kalian pelajari ala-ala, dalam belajar itu harus tulas zaman, waktunya panjang. Jadi harus kerja keras itu bukan cukup satu waktu, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena apa? Cita-citanya belum tercapai. Kecuali nanti kalau cita-citanya sudah tercapai, ya sudah selesai. Nah, harus cari cita-cita yang lain. Karena cita-cita bukan hanya satu. Cita-cita tidak boleh satu, harus bertahap-tahap. Satu selesai, sampai kuliah sekolah di SMK, selesai kelas 3, apakah akan berhenti di kelas 3? Enggak. Saya akan lanjut Pak, kuliah di mana? Perbankan Pak. Kenapa? Sesuai dengan jurusan saya, akuntansi. Harus bertahap. Setelah selesai kuliah, apalagi cita-citanya? Saya harus punya industri Pak. Pengelolaan industri itu akan saya laksanakan sendiri. Kenapa? Saya tidak punya modal akuntansi. Hitung-hitungannya saya sudah bisa. Tinggal prakteknya saja. Setelah sukses, masih ada cita-cita lagi enggak? Masih harus. Saya harus punya pabrik 10. Disiplin. Kemudian selain disiplin, kita juga harus masuk kepada bab selanjutnya, tanggung jawab. Apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan. Karena dengan kewajiban kita akan mau melaksanakan hal yang kita inginkan. Jadi itu, satu disiplin, dua tanggung jawab. Yang lain? Ya. Bagaimana cara kita menuju teman yang tidak mau bertanggung jawab, sebenarnya tidak mau berjawab? Ada ya yang tiga? Ya. Bagaimana kalau nggak piket? Mau tidak mau kita bersama. Ketua kelasnya mana? Ya, ketua kelas. Ketua kelas. Kalau ketua kelas menegur, Mbak, ini jadwalnya piket sampean. Harus dipiketi. Biar apa? Biar kita nyaman belajarnya, biar enak. Harus seperti itu. Pak, ketua kelasnya nggak berani. Kalau ketua kelas nggak berani, ketua kelasnya lapor wali kelas. Lapor Bu, Amelia nggak mau piket. Karena apa? Males. Nggak piketnya kenapa? Karena sakit. Oh, berarti harus ada penggantinya. Kita tegur baik-baik. Satu contoh. Tidak piket, temennya tidak piket. Kita jauhi baik atau tidak? Baik ya? Enggak baik. Kalau kita jauhi enggak baik, berarti harus
harus kita dekati, justru seperti itu. Anak-anak yang istimewa, anak-anak yang tidak melakukan kegiatannya, kewajibannya, harus kita rangkul, harus kita dekati, bukan malah dijauhi. Semakin dijauhi, semakin dia nggak mau tiket. Terserah, percuma kan saya tiket udah jadi teman, udah dianggap apalagi perasaan melihat perasaan perempuan itu lebih peka. Jadi kalau yang laki-laki bebas, enjoy ya seperti itu ya biarkan aja. Tapi kalau wanita enggak, kita deketi, kita rangkul, yuk bikin bareng-bareng. Mbak aku capek, aku kesel, yuk wes tak bantu. Minimal seperti itu. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti secara tidak langsung pemahaman ataupun pengelolaan membaca kalian sedikit masuk, lumayan masuk, karena sudah muncul beberapa pertanyaan. Dalam pelajaran kali ini, pelajaran tanggung jawab, kita akan bertemu nanti dalam 4 pertemuan. Pertama, saat ini kita bahas tentang pengertian, nanti kita bahas tentang dalil-dalil tentang kerja keras dan tanggung jawab. Selanjutnya nanti yang terakhir kita korelasikan antara kerja keras dan tanggung jawab dan dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikatornya kita menjelaskan makna kerja keras dan tanggung jawab. Disebutkan dalil nanti yang selanjutnya. Cara-cara bekerja keras tadi sudah termasuk ditanyakan, hampir masuk. Menjelaskan hikmah dan manfaat. Terus yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Nanti materi pertemuan terakhir. Ini peta konsep yang akan kita laksanakan nanti pada pertemuan saat ini dan pertemuan selanjutnya. Kita yang pertama saja membahas makna kerja keras dan tanggung jawab. Di sini kita sajikan sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Kira-kira sudah bisa membaca belum dari gambar ini? Contoh yang pertama, seorang bapak tukang becak. Apa yang dia mau? Barang bekas. Kira-kira ketika bapak itu mengangkut barang bekas yang segitu banyaknya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lama. Mungkin nggak bapak itu hanya duduk-duduk kemudian becaknya penuh? Enggak. Biasanya, mohon maaf, rencana barang bekas itu berangkat itu sebelum. Karena kegiatan aktivitas orang yang makan itu membuat salah satu atau maunya. Nah, beliau mencari biasanya cepat sasaran, mengumpul barang-barang bekas yang kemungkinan bisa dijual. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Harus bekerja dari pagi sampai malam. Tujuannya apa ya? Ya, menghidupi keluarga, mendapat pelayanannya untuk kebutuhan makan dan sebagainya. Yang kedua, ilustrasi yang kedua tentang tanggung jawab. Anak sedang apa ini? Nyapu. Di situ dikatakan anak yang dilatih bekerja dari kecil akan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar ketika sudah dewasa. Jadi kelas sampai didapat tugas untuk tiket, ya kan?
Ada jadwal tiket kan? Kalian dididik, dilatih dari usia segini, saat ini. Tujuannya satu, biar nanti ketika kita ada dewasa bisa melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Kenapa? Udah disiplin. Bukan hanya piket, disiplin masuk kelas, disiplin pelajaran, disiplin berjamaah, disiplin apa lagi? Bangun tidur, disiplin ngantri mandi. Bayangkan kalau tidak ada kedisiplinan itu, apa yang terjadi? Nah, malas. Rasa tanggung jawab kita udah hilang. Karena dibiasakan, dilatih sejak dini, dilatih dari kecil. Dan di sinilah, di sekolah, di pondok lah kalian akan dilatih di situ. Rasa tanggung jawab ini akan muncul nanti, otomatis. Asalkan kita melaksanakan semua yang kita kerjakan. Apa yang dibebankan kepada kita itu kita laksanakan. Insya Allah akan lancar. Tanggung jawab kita akan tumbuh dengan sendirinya. Lanjut. Ini pengertian kerja keras yang tadi kita udah sedikit paparkan. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Mengerjakannya pasti ada tujuan. Kira-kira kalau sampai tidak ada tujuan, mau nggak sampai bekerja? Nah, saya bisa mau apa gitu kan? Pasti seperti itu. Intinya kalau dalam melaksanakan pekerjaan kita harus ada angan-angan ke depan. Harus ada angan-angan ke depan. Angan-angannya adalah cita-cita kita apa, keinginan kita apa. Bayangkan keinginan yang lebih besar dibandingkan keinginan yang seperti biasanya. Misal, keinginan saya adalah punya uang 1 juta. Jangan 1 juta. Harus saya ganti 1 miliar. Karena dengan cita-cita yang lebih tinggi semangat kita akan lebih besar. Coba praktekkan seperti itu. Keinginan kalian ingin mendapat nilai 8, jangan 8, 100 atau 110, yang lebih dari 100. Keinginan harus lebih besar daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian selanjutnya tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab dari Islam disebut mas'uliyah atau sesuatu yang harus kita kerjakan karena itu merupakan kewajiban kita. Kita tidak akan punya tanggung jawab kalau kita tidak punya kewajiban. Kewajiban kalian apa? Belajar. Kewajiban kita belajar. Harus mengikuti aturan. Tadi yang saya sampaikan kewajibannya piket karena ada jadwalnya, ya kan? Apalagi tanggung jawab diri kita sendiri, ada tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab nanti pembagian tanggung jawab dalam bab selanjutnya, materi selanjutnya. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara lebih besar. Ada semua. Karena apa? Kita hidup. Kalau kita nggak mau punya tanggung jawab, kita nggak usah hidup. Dari pengertian dan contoh yang saya gambarkan tadi, ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, saya kasih lembar kerja. Lembar kerja, silakan kalian cari minimal 1 contoh, 1 kegiatan kerja keras, 2 kegiatan
tanggung jawab. Satu aja. Deskripsikan kalau bisa. Kasih nama, kemudian nanti waktu kita 15 menit cukup. Terlalu lama? Oke, terlalu lama, 10 menit. Kita 10 menit. Sebelum 10 menit kalau ada yang selesai bisa angkat tangan. Satu menit lagi. Selesai. Silakan sebelum saya review ada yang mau membaca selanjutnya. Saya Pak. Kalau perilaku bekerja keras, karena dalam ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi diri, tidak pindah dalam hal belajar dan namun harus mengikuti aturan lainnya yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Namun belajar biasa maupun ekstrakurikuler harus bisa meningkatkan prestasi diri. Ya. Itu yang kerja keras. Ya. Tanggung jawab. Yang tanggung jawab mematuhi aturan di sekolah seperti menggunakan seragam dan masuk sekolah menggunakan guru, menghormati guru dan kebersihan sekolah. Aktif dalam kerja. Oke. Ingat dan juga itu berbeda-beda. Maka dari hal ini sebaiknya juga bisa dimiliki dengan kemampuan masing-masing. Siap. Ya. Contohnya. Tanggung jawabnya memiliki sikap toleransi antara siswa dan tidak terkecuali antara sesama. Aktif berperan keluar sebagai ketua kelas ibadah serta peserta. Ya. Masuk. Jadi yang tanggung jawab seperti yang tadi saya contohkan adalah ketika ada anak tidak pikir, jangan dimusuhi. Kan dirangkul itu kan bahasanya kurang lebih seperti itu. Tidak berkelahi, harus saling membantu. Tanggung jawabnya di situ masuk. Ketika kita sudah saling membantu, sudah bisa melaksanakan kegiatan pikirnya dengan baik, itu akhirnya lancar kegiatan tersebut. Oke, tidak usah kita bacakan semua. Silakan pekerjaannya dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Lembaga kerja ini nanti saya koreksi. Insya Allah minggu depan kita akan sedikit bahas lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan manfaat. Kita bisa memahami, kita bisa mempraktekkan tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Jangan lupa tetap belajar, kemudian persiapan untuk pertemuan minggu depan kita masih bersama membahas tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Kita praktek dengan diskusi. Bisa dipahami? Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan amal bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan dari saya. Wassalamualaikum.